Bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian yang keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kehadiran Ibu Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga kehadiran Maria kami dapat mengurangi akibatnya dalam penderitaan dan keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabatmu sendiri. Engkaulah Tuhan kami dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu. seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan kami Perhentian yang kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti Aku, ya tidak layak bagiku. Jadi bagi seorang Kristen, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang kita pikul. Namun kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung beban, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui Yesus
berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, Bagi para penderita pada Tuhan berkenan. perhentian yang keenam, wajah Yesus dipusat oleh Veronica. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. wajah Yesus kotor oleh darah, keringat dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambaran saya bahwa banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Dia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus, yakni Veronica. Ia maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakan yang sederhana, Veronica telah menolong orang yang menderita, menghibur orang yang berduka. Ia memberi contoh kepada kita mengamalkan amanat salah seorang rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan tangislah dengan orang yang menangis. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang sedang menderita. Semoga teladan Veronica membuat kami berani berbuat sesuatu meskipun kecil. Dengan mereka yang sedang berduka, dengan demikian kami menyenangkan Tuhan, sebab Engkau telah berduka diri kami, Engkaulah Tuhan kami hingga sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kendati sudah ditolong Simon dari Kiri,
semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah dan teguh hati, ia bangun, diangkatnya kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan jauh tanpa mengeluh. Apa yang dibuatkan Yesaya ini menjadi kenyataan. Dia dianiaya. Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang gunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Marilah kita berdoa. Yesus yang sabar, ampunilah kami dan kami, ampunilah dari kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan dari dosa-dosa kami, seperti Engkau kembali dan dari pasal. Sebab Engkau menang kami dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, perhentian yang ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tatkala Yesus menampaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita gampang merasa bahwa penderitaan kita yang paling berat dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah. Mana mungkin kita harus menghibur orang lain? Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat